Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surga di dunia, di majelis ilmu. Semoga Allah mendapat manfaat. Semoga Allah berikan manfaat kepada kita atas apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah mengajarkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-30, bab sabar. Bab sabar, hadis yang ke-30 kalau dihitung dari hadis pertama. Baik, hadisnya cukup panjang, bahkan mungkin untuk ukuran dihafal sangat panjang, karena ini merupakan satu kisah, ya, kisah tentang kaum sebelum kita, yang bahkan ini diantara yang dikisahkan di dalam surat Al-Buruj. Kita mulai mungkin satu fakrah kita, atau mungkin satu paragraf kita bahas, satu paragraf kita bahas, atau mungkin sebagainya per kalimat kita bahas, supaya nanti tidak kelamaan bacanya, ya. Nanti kalau saya baca lama, ada mungkin yang tertidur, ada mungkin tidak ngerti malah mengamini dikira doa, ya. Nah, makanya nanti mungkin per paragraf kita terjemahkan dahulu. Baik. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fiman kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra wa ba'atha ilahi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqi idza salaka rahibun faqa'ada alayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu wa kana idza atas sahira marra birrahibi wa qa'ada ilahi fa idza atas sahira darabahu fasaka dzalika ila rahibi faqala idza khasyitas sahir faqul habasani ahli wa idza khasita ahlak faqul habasatni as-sahir. Baik, ini dulu satu paragraf. Dan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, ada seorang raja dari raja-raja orang sebelum kalian, di kisah seorang raja kaum sebelum kalian di masa dahulu. Wa kana lahu sahirun, dia memiliki tangan kanan seorang penyihir. Falamma kabira, ketika dia sudah tua, berkata faqala lil malik, kepada rajanya, inni qad kabirtu, saya sudah tua umurnya. Fab'ath ilayya ghulaman, maka pilihlah, utuslah kepadaku ghulaman, seorang remaja, u'allimuhu sihra, yang aku akan mengajarkan kepadanya sihir. Fab'atha ilayhi ghulaman, lalu diutus kepadanya seorang remaja, yu'allimuhu, yang dia tukang sihir ini memberikan ilmunya kepadanya.
Wa kana fi tariqihi, pada saat remaja ini berada di jalan perjalanan menuju tukang sihir itu, idza salakau rahibun, dia ketika itu ketemu dengan seorang rahib rahib itu ahli ibadah ya. Walaupun ini nantinya ditafsiri para ulama, dia bukan sekedar ahli ibadah tetapi juga ahli ilmu. Faqa'ada ilaihi, lalu dia duduk mendengarkan rahib tersebut. Wa sami'a kalamahu, dia mendengar ucapan-ucapan rahib itu. Fa'ajabahu, maka dia takjub dengan apa yang disampaikan oleh rahib tadi. Intinya dia ngaji ya. Wa kana idza atas sahira, dan ketika dia sampai ke tukang sihir, marra birrahibi, ketika dia mendatangi tukang sihir, marra birrahibi, dia melewati si ahli ibadah tadi. Wa qa'ada ilahi, dia mampir kemudian duduk ngaji sama rahib itu. Wa idza atas sahira darabahu, ketika dia melanjutkan perjalanan sampai di tukang sihir, dia dipukul karena terlambat datangnya. Fasakadzalika ila rahibi, maka dia kemudian mengadu apa yang dialaminya kepada sang rahib atau ahli ibadah tadi. Faqala, kemudian rahib tadi mengatakan, idza khasita sahira faqul habasani ahli, kalau kamu nanti takut dihukum oleh tukang sihir itu, katakan saya terlambat karena urusan keluargaku. Wa idza khasita ila ahluk, wa idza khasita ahlak, kalau kamu takut dimarahi keluargamu, faqul, maka katakanlah habasani as-sahir ya, tukang sihir telah menahanku atau menjadikan aku terlambat pulang. Nah, baik, kita bahas dahulu satu paragraf ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib yang dimaksud adalah Suhaib bin Sinan ya, Abu Yahya. Beliau adalah Sabiqur Rum, orang pertama yang masuk Islam di kalangan orang Romawi ya. Beliau ini seorang sahabat yang ada yang mengatakan yang ketujuh masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau ada cerita menarik perihal hijrahnya. Jadi ketika awal-awal dakwahnya Rasulullah ya, itu memang berat sekali intimidasi yang diterima oleh para sahabat yang beriman bersama Rasulullah SAW, sampai ketika turun perintah untuk hijrah ya. Rasulullah sudah berhijrah, para sahabat kemudian pada menyusul. Banyak kisah-kisah yang semuanya luar biasa. Ini selayaknya dipelajari oleh orang-orang yang ya, alhamdulillah sekarang sudah ada gaung tentang pentingnya hijrah ya. Bahkan semacam komunitas hijrah juga sangat banyak ya. Maka sebenarnya kalau pengen hijrahnya benar-benar ya, itu pelajari bagaimana dulu hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ceritanya Masya Allah komplit dari segala sisi. Pengorbanannya itu ada aja ya. Masing-masing punya kisah unik ya. Tentang Umar ibn Khattab bersama putranya ya, tentang keluarganya Abu Salamah, Ummu Salamah dan Salamah itu sendiri ya, tentang juga Suhaib bin Sinan, tentang hijrahnya Rasulullah, tentang bagaimana kebesertaan Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah. Itu ceritanya sangat menarik dan apa itu hikmah-hikmahnya luar biasa ya. Kalau kita bisa memetik hikmah dari setiap perjalanan mereka hijrah ya. Yang sejatinya kita ini juga dalam rangka hijrah juga, karena mana hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik ya. Dan kita ini ya pada bagian-bagian tertentu tetap saja masih banyak yang kurang ya, bukan sekedar bagian tertentu, pada banyak bagian masih banyak yang kurang, sehingga kita perlu berpindah dari kekurangan ini menjadi sesuatu yang lebih sempurna ya. Ada sisi-sisi yang mungkin di antara keburukan ada yang sifatnya berupa kejahilan ya, menuju ilmu ya, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan ya. Kemudian juga berpindah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik ya. Ala kulli hal, hijrah itu tidak terputus sampai hari kiamat ya. La tanqati'ul hijrah
hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'u taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus sampai apa? La tanqati'u hijrah hatta tanqati'u taubah. Hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak terputus sampai terputusnya taubat. Taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi selagi matahari terbit dari arah timur, tadi pagi terbitnya dari arah mana? Arah timur ya. Jadi yakin ini baru masih pagi belum sore ya. Mana ada orang tidur sore hari ya, bangun kemudian dikiranya pagi ya. Begitu lihat keluar kok matahari di barat, wah kiamat gitu ya. Bukan kiamat tapi hayub-hayuben itu ya. Belum komplit nyawane ya. Nah, kalau selagi matahari masih dari arah timur, maka hijrah itu tidak terputus. Ya, taubat belum terputus, masih boleh taubat. Ya, ada kesempatan untuk bertaubat dan seharusnya terus bertaubat. Ya, karena nggak ada orang ketiga, yang ada orang kedua dalam hal taubat itu. Faman lam yatub faulaika humud dhalimun. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia benar-benar orang yang zalim. Hanya ada dua orang saja, imat haib wa imat zalim. Orang yang bertaubat dan orang yang zalim. Artinya apa? Enggak ada orang yang enggak punya salah sehingga tidak perlu taubat. Semua orang pasti punya salah. Karenanya semua orang wajib untuk memperbanyak taubat, ya. Nah, makanya selagi matahari terbit dari arah timur, kita harusnya ingat taubat, ya. Banyak istighfar kepada Allah. Ini mumpung masih ada peluang untuk taubat, ya. Setiap kita lihat matahari terbit dari arah timur, ingatkan kita punya dosa. Berharap kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Dengan hadis tadi, seharusnya kita pendalamannya sampai di situ. Matahari dari arah timur, masih sempat taubat, ya, istighfar. Ya. Mohon ampunan kepada Allah. Sekaligus juga di saat yang bersamaan berarti masih tetap wajib hijrah. Ya. Hijrah sesuai dengan kondisi kita. Hijrah itu memang maknanya intikal, berpindah, tapi berpindah itu tidak selalu bermakna intikal dari satu intikal makani ya, sifatnya tempat, tapi juga intikal maknawi, berpindah secara maknawi ya, dari sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik ya. Nah, Suhaib bin Sinan ini punya cerita yang luar biasa. Jadi beliau ketika hendak berhijrah, ternyata konangan apa? Ketahuan ya, tertangkap basah sama orang-orang Quraisy. Ketika itu beliau dicegat, ya, udah siap tempur, ya. Siap tempur. Kalau mereka mendekat, ya katakan, kalian tahu saya ini orang yang paling cepat mananya di antara kalian. Dibandingkan kalian, saya mananya paling cepat. Tidaklah kalian bisa menyentuh saya kecuali panah sudah sampai ke kalian. Nah, ini berarti kan bisa bayangin ya, bagaimana reloadnya, ya, knockingnya, kira-kira berapa detik, ya. Jadi mereka nanti kalau misalkan mendekat itu sebelum sampai panah sudah mengenai mereka. Ya. Kalau kalian mau ganggu saya, kalau kalian akan istilahnya mencegah saya, ya, saya akan memanah kalian dan belum lagi kalian bisa menyentuh kecuali saya sudah panas sudah mengenai kalian semua, ya. Nah, kemudian terjadi negosiasi. Apa sih yang dimaui oleh orang-orang Quraisy, ya? Ternyata mereka mengendaki, kamu silahkan pergi, nggak apa-apa, ya. Tapi kami tidak rela kalau kamu membawa semua hartamu. Kamu bukan orang Mekah, bukan orang sini. Ketika kamu kemudian berbisnis, dagangan kamu ya lancar, banyak, kaya, ya. Kemudian terjadi suatu antara kami dengan kamu, ya. Maka kami nggak rela kalau harta kamu bawa. Silakan kamu pergi, tapi harta semua ditinggalkan, ya. Nah, kalau itu hasil negonya ya sudah, ya. Daripada spekulasi, maka dia rela tinggalkan semua barang-barangnya, ya, untuk kemudian berhijrah menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Ya, karena pilihannya itu. Ya. Karena tujuan aslinya memang hijrah gitu ya. Ini supaya kita juga harus memahami, menyadari ya bahwa kadang-kadang orang ketika bicara masalah syahid seakan-akan tujuan utama jihad adalah syahid. Tujuan utama jihad itu ya menang kan gitu ya. Ya. Bahwa diantaranya ada yang syahid dan sebagainya itu apa? Personal, secara personal baik, tapi sebagai sebuah tujuan ya bukan itu tujuannya gitu ya. Diadakan jihad bukan supaya semua orang Islam syahid semua, kan bukan begitu ya. Nah, begitupun hijrah. Hijrah itu tujuannya apa? Berpindah. Bagaimana dia menyelamatkan agamanya? Karena di Mekah dalam keadaan diintimidasi. Kemudian ketika ada peluang dia bisa pergi dengan meninggalkan semua hartanya, ya, maka hartanya yang ditinggalkan. Tapi dia bebas berhijrah. Ya. Walaupun bebasnya juga bagaimana rasanya hijrah nggak bawa apa-apa gitu ya. Jadi muhajir itu masya Allah, mereka itu istilahnya nggak bawa bekal, ya, nggak bawa apa-apa. Mereka menyelamatkan agamanya, bukan juga dalam rangka nyari pekerjaan, ya, bukan juga dalam rangka macam-macam, tapi betul-betul tujuannya menyelamatkan agamanya. Maka ditinggalkanlah semua hartanya tadi. Ya, terseok-seok beliau ini sampai kemudian sampai juga di Madinah, disambut langsung oleh Rasulullah dengan sambutan yang membuat kaget Suhaib bin Sinan sendiri. Ketika Nabi mengatakan Rabihal bai Aba Yahya, Rabihal bai Aba Yahya. Sungguh perniagaannya menguntungkan wahai Abu Yahya. Ya, sungguh perniagaan yang menguntungkan. Maka Suhaib heran, ya Rasulullah, saya belum cerita pada siapapun perihal apa yang menimpa saya. Ya. Kok Anda sudah tahu apa yang terjadi atas diri saya? Dari ucapan Rasulullah, Suhaib dia mengira bahwa Nabi sudah mengetahui kejadian tentang dirinya. Maka Nabi mengatakan akhbarani Jibril. Jibril telah mengabari aku perihal kamu. Nah, ketika itu turunlah ayat wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'an mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu ayat itu turun terkait dengan Suhaib bin Sinan. Ya, pengorbanan begitu rupa. Nah, baik, di sini Suhaib bin Sinan menceritakan hadis dari Rasulullah SAW, dan ini juga menunjukkan kecerdasan beliau. Hadis yang begini panjang beliau menghafalnya, ya. Beliau menghafalnya, ya. Jadi ada seorang raja, dia punya tangan kanan seorang tukang sihir. Raja dulu juga punya penasihat, punya orang yang diandalkan, punya apa istilahnya, penjaga ya. Nah, sekarang apa namanya? Pas apa itu? Sing Joko presiden namanya. Pas pampres itu ya. Nah, jadi ada yang diandalkan melindungi dirinya. Nah, kalau dulu itu tukang sihir ya, yang memang dikenal kesaktiannya. Ada seorang raja, dia punya tangan kanan tukang sihir. Nah, ini sudah dipakai lama ini. Sudah dipakai lama. Dan sudah tua. Nah, mungkin itu juga tinggalan dari raja sebelumnya juga ya. Sudah tua. Karena sudah tua maka dia usul ini. Ya, ini usul. Ya, tukang sihirnya loyalitasnya ya kepada raja baik, maka dia mengatakan saya sudah tua ya. Carilah kader yang nanti akan saya didik ya. Kader yang dipilih apa? Fab'at ilayya gulaman. Gulam itu usia remaja ya. Usia remaja ya. Usia Nabi Ismail ketika hendak disembelih. Nah, itu juga usia apa? Gulam ya. Nah, usia ya remaja lah ya. Ini tentu ada hikmahnya. Walaupun ini pilihan dari seorang tukang sihir, tapi dia ini belajar dari sunnah kauniyah Allah. Sunnah kauniyah Allah itu kalau untuk mencari kader gitu ya. Nyari kader itu ya sing remaja gitu ya. Yang masih muda-muda ya. Mohon maaf sing wis tua aja tersinggung loh ya. Ya, memang begini ya. Kalau saya Utsaimin itu
menyebutkan di antara hikmahnya, satu, karena apa? Kalau anak muda itu lebih cepat nyantolnya, lebih cepat hafalnya daripada yang sudah tua. Kalau urusan syariat juga seperti itu, ya. Ngajari sing tua karo sing nom beda, ya. Tapi kata beliau, wa kullun khair. Ning kabeh ya apik gitu kan, ya. Gombong-gombong tidak ada mutung, ya. Wis baca tua berarti iki, ya. Ada pula yang gini, berarti iki duduk kader to iki ya. Duduk kader iki kanca iki ya. Elek kader ya ora sampeyan wis tua-tua kabeh gitu ya. Ya kader yang muda-muda yang di pondok-pondok itu yang kita kader, ya. Nah, tapi ini partner bagaimana menjadikan apa? Nah, mendapatkan kader-kader yang baik, ya. Nah, kalau tentang usia muda ini dia ya belajar dari apa yang biasa terjadi dan ini merupakan sunnah kauniyah Allah, ya. Sehingga disebutkan di dalam syair dan ataupun ini dikenal orang pondok mahfudzat, ya. At-ta'allumu fi sighari kanaqshi 'alal hajar wa ta'allum fi sighari balik ya. At-ta'allum fi sighari kanaqshi 'alal hajar wa ta'allum fil kibari kanaqshi 'alal ma'. Ya. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya. Jadi kalau mengukir di atas batu itu ya enggak begitu susah banget, ya, mengukir kan. Dan kalau sudah diukir itu apa? Ya sudah, dia itu paten sifatnya, ya. Enggak mudah terhapus. Ya. Adapun belajar di waktu tua bagi mengukir di atas air. Selesai yang ukir, ya, wis ilang, mau sing diukir apa wis ilang, ya. Nulis opo, ya. Titik terakhir sampai tulisannya sing OPO mas hilang kabeh. Opo, ya, langsung hilang. Terus piye? Matane piye? Sinau ora gitu. Kayak terus dari sinau, ya. Sekali lagi bakulun khair. Itu masing-masing ada sisi baiknya. Ada Ana bin Qais ketika melihat seseorang itu mengutarakan syair itu, at-ta'allum fi sighari kanasi 'alal hajar. Beliau kasih kode supaya cukup sampai di situ. Kenapa? Lagi ngomong karo wong tua-tua, ya. Benak ditutup ke iso do napa? Nah, iso do nggo alasan. Ya. Iso do nggo alasan. Wong tua kok ngapalne. Ya. Wong tua ki akeh ngapalke, akeh laline. Sithik ngapalke, sithik laline. Ora ngapalke, ora lali, ya. Ora ngapalke ora lali, ya. Apalane ra duwe kok lali, ya. Makanya kalau diceritain Imam Syafi'i pernah kehilangan hafalan karena apa? Karena melihat rambut sehelai dari seorang wanita yang keluar dari jilbabnya, itu hafalannya rontok. Ada yang bilang, kok hafalanku ora rontok? Kok sik duwe hafalan apa ora? Iki sing diceritake sing duwe hafalan, ya. Nek ora duwe hafalan ora kelangan, ya. Nah, jadi Anak bin Umar ketika melihat ada yang mengatakan seperti itu, beliau melanjutkan. Wis tekan semono wae. Isa apa iki do mutung nek mbok tutuke. Beliau katakan wal kabiru aktsaru aqlan. Akan tapi orang dewasa lebih banyak akalnya. Aktsaru aqlan, bukan aktsaru aqlan ya. Nah, aktsaru aqlan luwih akeh mangane. Tapi genah gitu ya. Aktsaru aqlan, ya lebih banyak akalnya, ya. Jadi kalau anak-anak itu ya ditulang aja, ditulang, diukir gitu kan, ya. Ditalqin sifatnya, talqin itu kalau ada istilah ditalqin terus bayangin mati ya. Ditalqin itu didikte, ya. Anak itu didikte dia nirukan, didikte nirukan, enggak didikte ya enggak nirukan wong apa? Enggak ada yang ditirukan. Nah, tapi kalau orang sudah tua dia belajar, potensinya di sisi apa? Kreasinya itu bagaimana dia bisa belajar cepat, ya. Anak-anak belum punya kreasi. Orang yang sudah dewasa belajar, dia punya kreasi. Nah, sisi itu yang kita kembangkan, ya. Tapi ala kulli hal sebagai sebuah perencanaan yang baik, tentu ya semua itu istilahnya kalau pondasinya itu enggak kuat, ya nanti apa? Istilahnya pondasinya udah kadung dibikin untuk apa? Gedung lantai 2, ya. Ya jangan paksakan
bikin sampai lantai 10. Ya kita ini apa? Ya dari dasarannya banyak hal yang masih kurang ya. Ala kulli hal kita harus bisa nyari sisi lebihnya, tidak harus dalam bentuk apa? Tingginya bangunan ya. Kalau kemarin saya sampaikan di mana ini di Limpung tentang level pahala ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4 ya. Level 1-nya itu niat, level 2 itu mengamalkan ya, pahala 10, level 3-nya 700 kali lipat, level 4-nya itu yang lebih dari itu. Nah, itu dari masing-masing level itu pun juga ada pilihannya. Mana bagi orang-orang yang apa ini yang sudah sepuh atau diberi potensi apa di situ, itu juga ada pilihan-pilihannya. Ya. Ala kulli hal ini sebagai pelajaran ya, mengkader itu sejak mulai usia muda ya. Jangan yang sudah tua. Nah, jadi lihat bagaimana tukang sihir ini, dia tidak mengatakan begini, mana yang sudah tingkatan sihirnya kurang sedikit dari saya, tak upgrade-nya, enggak ya. Dia tidak milih yang tua-tua. Walaupun tua-tua kalau di upgrade nanti ya bisa naik, tapi ya enggak bisa lebih baik dari dirinya, tidak bisa ya, tidak seoptimal ketika yang dibina itu masih muda, walaupun masih nol brudul gitu ya. Nol brudul ya, di kader itu. Ya, makanya juga sahabat Rasulullah rata-rata juga masih muda. Mereka masuk Islam juga dalam keadaan masih muda ya. Nah, ini diantara pelajaran ya, bukan kita belajar pada tukang sihir, tapi ini adalah sunatullah ya, yang dipakai oleh tukang sihir tersebut, sehingga dia memilih kader seorang remaja. Baik. Nah, maka setelah mencari bibit-bibit di kalangan anak muda ya, lalu dipilihlah satu remaja yang kemudian dia memulai belajar kepada tukang sihir ya. Nah, ada jarak antara rumah dia dengan tempat belajar dengan tukang sihir. Setiap kali dia melakukan perjalanan mau sekolah sihir, itu pada awal pertamanya ketemu dengan seorang rahib. Sekarang ya mungkin kayak ustadz lah, atau ketemu dengan pengajian. Dia tertarik itu ya. Kok ini bagus banget ya, perkataannya ngena banget, perkataannya bagus banget ya. Akhirnya apa? Dia ikut ngaji. Jadi dia kalau mau mau belajar sihir, ngaji sih ya. Mampir ngaji baru kuwi sinau sihir. Mulai mampir ngaji meneh lagi sampai rumah. Nah, ketika itu dilakukan ternyata ya, itu sering telat. Jadi ketika dia dari rumah mampir ke tempat pengajian dulu ya, gampangannya gitulah, tempat pengajian ketemu rahib tadi ya. Nah, baru ke tukang sihir terlambat, maka dia dihukum, dipukul dan sebagainya ya. Belum lagi nanti ketika pulang mampir lagi ke rahib tadi, sampai di rumah juga terlambat ya. Diunek-unek dihukum sing nang omah ya. Jadi mangkat tekan rumah dihukum, mulai tekan rumah ya dihukum ya. Maka dia kemudian curhat sama mungkin ustadznya ya. Curhat sama rahibnya. Satu sisi ini kan bertentangan tuh, ilmunya bertentangan ya. Ilmunya bertentangan. Tapi ketika itu yang punya kuasa itu menyuruh dia belajar pada tukang sihir. Nah, pada saat itu disarankan atas polemik yang dialami remaja ini, rahib tadi mengatakan udah gini aja, nanti kalau kamu dari sini ke tempat penyihir itu terlambat ya, supaya kamu tidak dimarahi, bilang aja saya terlambat karena keluarga saya. Nah, nanti kalau pas kamu pulang ya, dimarahi keluargamu karena terlambat, kamu bilang ya tadi memang pelajarannya ada les tambahan tuh apalah gitu ya. Jadi terlambatnya memang dari sono ya, biar tidak dimarahi. Nah, itu satu hal yang kita juga perlu bahas ya. Kok rahibnya
ngajari ngapusi gitu ya. Nah, wallah alam, para ulama memberikan beberapa komentar tentang hal ini karena ini sesuatu yang satu maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadat. Kalau dia kemudian karena semata-mata tidak terlambat dengan dia tidak berbohong tadi, dia kehilangan sehingga tidak bisa sempat untuk ngaji, itu tentu mandornya lebih besar. Ya, maka dia dengan mengatakan tadi untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, maka dikasih usul sama rahibnya tadi. Yang kedua, ini bisa masuk pada bab ini sudah masuk dispensasi. Ya, karena sudah mengancam bahkan mengancam jiwa atau sampai pada tataran ancaman fisik yang kalau dia tidak melakukannya dia akan tiap hari dihukum juga bisa celaka dirinya ya. Nah, makanya ini bagian dari apa yang disabdakan Rasulullah ya. Walaupun ini umat terdahulu ya, tapi kalau mau dicarikan alasan di antara yang menjadikan dia boleh ya, di umat ini pun juga ada. Umat kita ini ada sisi yang mendapatkan dispensasi. Innallaha tajawazali ummati ya, sesungguhnya Allah tajawazali li ummati. Allah itu memberikan dispensasi, keringanan bagi umatku. Apa itu? Al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya. Ketika seseorang tersalah ya, al-khata' bukan al-hita'. Ya, al-khita'u itu menyengaja salah. Tapi al-khata' yaitu tidak sengaja. Salahnya tidak sengaja. Nah, itu dimaafkan oleh Allah. Wa nisyan. Ya, apa? Nisyan apa? Terlupa. Jadi lali kuwi ora dihukum. Ya. Tapi di antara lupa yang itu macam-macam ya sifatnya ya. Lupa itu ada yang merupakan anugerah dari Allah. Lupa itu ada yang merupakan anugerah dari Allah. Ya. Ada yang merupakan keteledoran. Ya. Tapi keteledoran ada yang dimaafkan, ada yang diberi hukuman. Nah, ini macam-macam. Apa ada lupa yang itu merupakan karunia? Ada. Ya. Orang ketika dia bisa melupakan kejadian masa lalu yang membuatnya dia sedih, dia lupa. Itu anugerah dari Allah. Bayangkan kalau setiap kita itu mengingat semua yang pernah terjadi atas diri kita. Ingat semua orang-orang yang menyakiti kita, kapannya, berapa kali, diingat semuanya. Ya, nggak pernah bisa tidur. Ya. Nah, dengan kita itu melupakan, itu kita bisa tidur. Dilupakan oleh Allah tentang perkara-perkara yang mengganggu hati kita, pikiran kita, yang bikin nggak bisa move on misalnya. Nah, itu adalah karunia dari Allah. Nah, termasuk lupa karunia Allah itu ketika seseorang pas puasa, ya, ternyata habis ngenom, ya, sama es teh 1 gelas, baru ingat. Nah, itu apa? Itu karunia Allah ngasih rezeki, gitu, ya. Itu kan juga terlupa, ya. Tapi kalau itu lali beda meneh. Ya. Dan namanya lupa kalau diingatkan ya harus legowo. Jangan malah nyala-nyala yang ingatkan. Ya. Kamu iri sama saya ya, udah tahu baru dikasih rezeki sama Allah malah diingatkan, ya. Mengingatkan kalau sudah selesai suara kayaknya dilingke ya, baru mau mulai udah diingatkan ya. Nah, tidak boleh begitu karena yang melihat memang harus juga ingatkan, ya. Bagi orang yang berpuasa kemudian dia terlupa makan dan minum. Nah, ada lupa juga yang merupakan pertanda ada wujudi al-ihtimam, pertanda kurang perhatian. Ya. Pertanda kurang perhatian. Wis ngerti rebut jadwal ngaji, wis paten ya. Ono alasan lali terus ya. Kalingan ini Mas kemis terus ya. Nah, berarti orang gatekke. Nah, gatekke insyaallah ya. Rebu itu ya, kayak orang kalau punya kesibukan ya. Klub-klub tertentu yang latihannya tiap apa itu memang lagi seneng-senengin gitu ya. Nah, itu kelingan, dinane kelingan ya. Kenapa ada perhatian? Ya. Jadi kalau setiap Rabu kok lupa, berarti memang perhatiannya sudah
Ya, sudah ke lain hati mungkin ya. Sudah ada kesibukan yang lain yang lebih menarik hati ya. Kecuali kalau sesekali ya, namanya sesekali. Nah, itu kurangnya perhatian. Ya. Nah, beberapa lupa juga ada yang harus apa? Intinya banyak Allah yang nanti kalau kita bahas masalah lupa, tapi supaya nggak melebar kemana-mana, kita bahas tentang yang ketiga ini, wa mastukrihu alaih ya. Allah juga memberikan toleransi bagi umatku, yakni tidak disiksa ya, di samping karena tersalah nggak sengaja, di samping karena terlupa ya, atau yang ketiga ya, yang ketiga itu apa? Yang ketiga wa mastukrihu alaih ya, yang dia terpaksa melakukannya. Yang kalau dia tidak melakukannya akan ada kemadharatan yang fake menimpa dirinya. Ya. Maka dalam masalah mukrah ini, orang yang terpaksa dipaksa, memaksa atau dipaksa ini ada syarat-syarat dan ketentuannya, ada dhabitnya. Ya. Bukan semata-mata nanti boleh alasan saya terpaksa, saya dipaksa, padahal nggak ada yang maksa, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai seseorang yang dalam keadaan terpaksa. Dikatakan seseorang itu terpaksa, yang ditolerir secara syar'i itu ada 3 syaratnya. Satu, bahwasanya yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Yang memaksa harus lebih kuat daripada yang memaksa. Ya. Yang memaksa penguasa, yang memaksa orang yang punya dia kayak majikan, ya, status budak, majikannya ini memaksa, ya. Pokoknya lebih kuat, ya. Posisinya lebih kuat. Kalau yang memaksa tidak lebih kuat, misalkan ada seorang laki-laki melakukan suatu kemaksiatan, alasannya apa? Saya dipaksa sama pacar saya. Nah, itu bukan dipaksa, dunia gelem aja itu loh, alasan ya. Nah, karena yang memaksa tidak lebih kuat, atau mungkin yang memaksa bawa M150 ya, yang dipaksa bawa M16 ya. Ini kuat mana ini? M150 sama M16 ya. M150 jeneng umben-umben ya. Nah, jadi apa? Syarat pertama itu yang memaksa lebih kuat. Syarat yang kedua bahwa ancamannya itu sesuatu yang memang berat ya. Baik berupa catat seumur hidup, sesuatu sangat menyakitkan, sampai ancaman bunuh ya. Itu baru ada toleransi. Kalau ancamannya nek gelem tak jewer, itu belum boleh itu. Ya. Jewer ora loro ya, tak cetok. Nah, itu belum sifatnya ancaman ya, sehingga belum ada toleransi ketika dia melakukan suatu kemaksiatan. Yang ketiga, ancamannya sifatnya serius. Dia tahu ancamannya serius, bukan hanya gertak sambal, bukan hanya apalagi cuman guyonan, tapi serius ancamannya. Ya. Nah, baru dalam keadaan seperti ini seseorang boleh ya, seperti Ammar bin Yasir yang dia terpaksa mengatakan kata-kata kafiran, tapi hatinya tetap iman. Ya. Dalam kondisi ya itu yang menguasai dirinya, yang menyiksanya itu majikannya, dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dia menyelamatkan diri dengan ucapannya tadi. Ya. Nah, ini dalam kondisi terpaksa. Sama pemuda ini juga masih dalam kategori dalam hal ini terpaksa untuk melakukannya untuk hal yang besar. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah kejadian itu, wa bainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin adimatin qad habasatin nas. Faqala al-yawma a'lamus sahiru afdalu amir rahibu afdal. Fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadid dabah hatta yamdiyan nas. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Fa atar rahiba fa akhbarahu faqala lahu rahibu ay bunayya antal yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala
fa idza ubtulita fala tadullu alayya wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adwa. Ya, baik. Fabainahuma, maka ketika itu terus berlangsung, jadi rutinitas remaja tadi tetap terlambat seperti biasanya, tapi dia sudah punya alasan. Ya ketika itu aman, sehingga dia bisa ngaji, bisa ke penyihir, bisa ngaji ke penyihir. Sementara ini ilmunya ini kan dipelajari semuanya, dan keduanya bertentangan antara ilmu sihir yang itu sebenarnya bukan ilmu, gitu ya, antara sihir dengan ilmu syar'i. Ini bertentangan, sehingga pada saat seperti itu berlangsung. Suatu kali dia dalam perjalanan, tiba-tiba ada dabah, ya, ala dabatin adimah, ada hewan besar, ya, hewan besar yang itu tidak disebutkan apa nama hewannya, ya anggap apalah, ini berarti kalau tidak disebutkan juga nggak penting untuk disebutkan, ya, sampai tidak disebutkan apa nama hewannya, ya. Ya mungkin kalau bayangin kayak monster ya, tiba-tiba gitu ya. Ada hewan besar yang menghalangi jalan manusia, ya, yang menakut-nakuti manusia. Qad habasatin nas, jadi orang-orang tidak bisa melewatinya, ketakutan. Maka di ketika itu dia mengatakan al-yauma 'allamus sahiru afdal amir rahib. Ya, amir rahib afdal. Hari ini saya akan mengetahui mana yang harus saya ikuti, mana yang lebih utama. Apakah rahib, ya, apakah saya terus ngaji ataukah tukang sihir, ya. Fa'akhadha hajaran, lalu dia mengambil satu, kalau sebungkah batu, itu sebungkah itu betul gede banget, ya, kabotan, ya. Ya, dia ambil batu, ya. Kemudian faqala, dia mengatakan Allahumma ya Allah, in kana amrul rahibu, seandainya urusan atau apa yang diajarkan rahib, apa ilaika, lebih engkau cintai, ya, min amri sahih, daripada apa yang diajarkan tukang sihir, faqtul hadi dabah, maka bunuhlah hewan ini hatta yamdin nas, hingga orang-orang bisa lewat, ya. Artinya apa? Nah, dia ketika itu karena ada dua yang dia pelajari, ya, dari rahib dan satunya dari tukang sihir. Nah, ini ada semacam ujian, mana ini yang nantinya saya ikuti. Maka ketika itu dia ambil batu, lalu dia menggunakan ilmunya rahib, ya. Ya, ini apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika urusan rahib itu lebih engkau sukai, apa yang diajarkan rahib itu lebih engkau ridhoi, ya, maka jadikan hewan itu terbunuh dengan lemparan batu saya. Artinya apa? Itu memang kalau secara nalar, ya, besarnya hewan dengan batu yang dilemparkannya itu, ya mungkin kalau biasa-biasa saja, ya, kena mungkeri gitu loh, ya. Tapi dia dengan itu berharap kepada Allah, hewan tadi terbunuh walaupun batu yang dilemparkannya tidak besar, ya. Nah, ternyata kemudian apa? Faramaha faqatalaha wa madannas. Dia melemparkannya dan kemudian hewan tadi terbunuh, sehingga orang-orang selamat. Mereka bisa melewati jalan tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini dari sisi bahwa di antara yang diajarkan rahib itu dan juga yang ini menjadi andalan itu adalah doa, ya. Yang menjadi andalan apa? Itu adalah doa, ya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya andalan juga bagi kita kalau kita mau, ya. Mau itu dengan pengertian tetap optimis ketika berdoa, lalu memenuhi persyaratan-persyaratannya, ya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ketika memberikan gambaran tentang bagaimana dahsyatnya doa, beliau mengatakan ad-du'a'u aqwal asbab li jalbil matlub wa daf'il makruh. Doa itu adalah sebab yang paling manjur, sebab yang paling dominan untuk tercapainya sebuah tujuan dan terhindarnya dari sesuatu yang ditakutkan. Itu doa. Ikhtiar kita secara fisik, ya, itu sekian persen kecil saja, tapi sebab dominannya adalah doa kita, ya.
Makanya kalau kita tahu doa itu ternyata sebab paling dominan, ikhtiar yang kita lakukan bagaimana mendukung, ya, mempertajam doa kita. Kalau kita tidak punya doa, manusia itu lemah fisiknya, kadang juga lemah kemauannya, ya. Kemudian juga lemah akalnya untuk menghadapi perkara-perkara besar yang dihadapannya, ya. Maka tidak mampu. Itulah kenapa manusia itu ketika mereka menyadari tidak mampu untuk menghadapi ancaman begitu besarnya atau cita-cita yang diinginkannya itu jauh lebih besar daripada kemampuan yang dimilikinya, maka manusia cenderung untuk mencari kekuatan lain dari luar dirinya. Cuman kemudian ada yang lari kepada yang sesama lemah dengan dirinya, ya, minta pertolongan kepada dukun, ya, cari penglarisan, ya, cari iklan-iklan yang jualan penglarisan. Ada tertarik dengan satu iklan itu diawali dengan BU, butuh uang, dijual penglarisan terbukti manjur, ya. Terbukti manjur kok malah didal, ya, padahal itu baru butuh uang, gitu ya. Tapi logika itu nggak sampai kalau untuk orang-orang yang lagi kebelet itu, ya, pengen banget, akhirnya itu dianggapnya cara yang simpel, langsung ya tuh beli itu aja, ya. Nah, datang pada orang yang lemah seperti dirinya, bahkan lebih lemah, ya, lebih derajat levelnya lebih rendah dari dirinya, datang ke jin, minta pertolongan kepada jin untuk mengatasi masalah. Apa rumang samu jin ya orang di masalah, ya. Jin yang di masalah dewi asline itu, ya. Tapi orang datang kepada jin, ya. Wa kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara sebagian manusia meminta pelindungan kepada sebagian golongan jin, tidak menambah kecuali rahaqa. Mung tambah dosa, tidak tambah kemudian masalahnya terpecahkan, enggak. Ya. Ada lagi yang datang kepada apa? Yang jauh derajatnya dari dirinya, ya, kepada makhluk mati, gitu ya, pada bebatuan atau kepada pepohonan atau kepada hewan-hewan malah, ya. Bukan hewannya, kotoran hewan. Ada kan yang begitu kan, ya, kotoran hewan tertentu diyakini punya khasiat tertentu. Ada punya keyakinan kayak gitu, ya. Letong ini diyakini nek dinggo sabunan, ya. Dinggo pakai luluran itu bisa bikin bukan awet muda tapi nggak bisa tua, ya. Kenapa nggak bisa tua? Sinom wis mati, jadi rasa tua, ya. Ada yang punya keyakinan, ya. Kalau ini letongnya itu disimpan di dompet bikin cepat kaya apa? Ya, suki letong mesti disimpan letong, ya. Dia datang kepada yang lebih rendah derajatnya daripada dirinya. Satu sisi dia menyadari bahwa dia itu manusia itu lemah, makanya dia butuh kekuatan lain dari dari luar dirinya, yang itu bisa menjadikan dia meraih target-target besar yang diinginkannya, yang target itu lebih besar dari kemampuan yang dia miliki. Yang dengannya itu diharapkan bisa menghindarkan dia dari ancaman-ancaman yang menurut dia itu dia secara fisiknya, akalnya, kemampuannya tidak mampu untuk menanggulanginya, datang pada pihak lain, ya. Maka orang yang beriman dia akan datang kepada Allah. Dia sadari manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena dia lemah, mencari backingan yang maha kuat, ya. Maka doa itu menjadi cara bagaimana manusia itu mendapatkan kekuatan yang dia tidak mampu dengan fisiknya, dengan akalnya, dengan keterbatasannya. Dia bisa mendapatkan apa-apa yang tidak dimampu oleh fisiknya. Dengan doa banyak hal yang bisa disemogakan, gitu, ya. Hal-hal yang tidak bisa diraih dengan kekuatan fisik manusia, ya. Makanya itu doa betul-betul kita syarat-syaratnya kita penuhi, ya. Kalau untuk mempertajam doa harus ini itu kita kerjakan, ya. Jangan sampai kemudian malah karena ya orang itu kadang-kadang berpikirnya itu enggak di luar dugaan kita, ya. Saya pernah menerangkan tentang hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban dan seterusnya, ya. Ketika itu malah ada yang bilang begini,
Ustadz, saya itu nggak bisa menghindari makanan-makanan yang syubhat, bahkan yang haram. Lah padahal doa itu dikabulkan kalau terhindar dari makanan-makanan yang haram. Berarti doa saya muspro. Lah kok rasa donga wae tat, ya. Kuwi jenenge bunuh diri gitu ya. Kalau kita tidak punya doa, terus gacokmu apa? Kamu ngandalkan apa? Kita ini lemah. Tanpa doa kita ini lemah. Harusnya kita bahkan perjuangkan bagaimana supaya doa-doa kita makbul. Ya. Di antaranya tadi harus rela meninggalkan hal-hal yang haram. Ya. Rela kita putus hubungan dengan sesuatu yang haram. Ya. Walaupun tetap ada resiko-resikonya, tapi kemanfaat yang didapat dengan itu kita menjadi apa? Terkabul doa-doa kita. Ya. Itu doa itu udah apa ini segalanya lah. Sebab yang paling dominan. Ya. Makanya kalau itu harus ditempuh dengan meninggal yang haram, maka tinggalkan yang haram. Dan memang itu syaratnya diantaranya. Sebagaimana hadis Nabi dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-10 ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus sholihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kepada para rasul, perintahkan pada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, apa firman Allah? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Jadi makan yang baik-baik baru muncul amal saleh. Ya. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman menyuruh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Baik orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang Allah rezekikan pada kalian. Lalu Nabi setelah kaidah ini memberikan satu contoh peristiwa. Summa dzakar rajula yutilu safara as'asa akbara yamudu yadayhi sama. Ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Nabi ceritakan seorang lelaki melakukan safar jauh. Musafir itu makbul doanya, ya. Tidak hanya itu as'asa akbara, kusut berdebu, kusut rambutnya, berdebu bajunya, ya. Dangkalan itu awake itu ya. Yang kata Nabi, ruba as'asa akbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang kelihatannya itu orang mitayani lah ya, kusut berdebu karena perjalanan jauh. Madfu'un bil abwab, ketika dia mengetuk pintu ditolak ya. Ini paling mengharap ngemis dan dibukakan pintu. Tapi sekali dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ya. Itu apa ini di antara kondisi di mana orang itu dikabulkan doanya, ya. Tapi jangan gagal paham nanti mau doa gulung dhisik gitu ya. Itu kusut berdebunya bukan karena gulung, tapi karena memang natural karena perjalanan jauh. Ya. Ya mudu yadaila sama, dia sudah menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ini adab terbaik berdoa. Ya Rabb ya Rabb, dia mengatakan Rabbi Rabbi. Itu juga adab terbaik ketika doa. Tapi sayangnya, walaupun dia sudah kondisi terbaik berdoa, walaupun dia juga sudah melakukan adab yang terbaik untuk berdoa, wa mat'amuhu haram, sayangnya makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, ya. Wa malbasu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doanya, ya. Anda sebagai orang tua juga punya senjata andalan yang ampuh bagaimana anak Anda menjadi saleh, menjadi baik. Ya. Apa itu? Salatu da'awat mustajabah la syak fihin. 3 doa yang tidak akan ditolak, yang mustajabah tidak dilakukan lagi. Salah satunya wa da'watul walid, doa orang tua. Ini bisa bermakna umum, bisa juga bermakna lebih khusus, doa bapak-bapak ini. Ya. Kalau untuk urusan anak itu doa bapak ya, itu manjur. Doa ibu gimana? Insya Allah juga manjur. Tapi saya ingin memberikan perimbangan ya. Seringnya itu selalu yang disebut doa apa? Doa ibu, doa ibu, doa ibu. Ya. Akhirnya sing bapak-bapak lho ora tau ndonga, gitu ya.
Wis ibune ndongake apa ibune ndongake kok. Bapak-bapak ini coba perhatikan. Doa untuk anak dalam Al-Qur'an itu doa siapa? Rabbi habli minas sholihin. Doa siapa? Ora bapak. Sapa doane sapa iki? Nabi Ibrahim. Bapak kan? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doane sapa iki? Doa siapa? Doa bapak. Doa bapak. Doa Nabi Zakaria, ya. Doa seorang bapak juga. Begitupun kalau kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa siapa itu? Doa seorang ayah. Ya. Begitupun kata wa da'watul walid, itu ayah. Ya. Ibu masuk, tapi di sini disebutkan bukan dakwatul atau dakwatul walidah, tapi dakwatul walid. Ya. Makanya seorang ayah itu dia pemilik visi misi, ya, pemilik cita-cita. Ya. Mula dungone yo kudu akeh untuk anaknya. Ya. Aja kabeh apa pasrah bengkokan karo apa sama istrinya. Ya. Itu pengasuhan anak, bahkan di dalam Quran itu dialog yang ada itu yang paling banyak ya orang tua dengan anak. Dialognya Ibrahim dengan Ismail, dialognya Ibrahim dengan bapaknya, ya. Dialog Ibrahim dengan anaknya, ya. Bapak anak kan. Dialog Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, anaknya. Dialog Yakub dengan anak-anaknya lain yang selain Nabi Yusuf, ya. Dialognya seorang syekh dari Madian dengan putrinya. Ini bapak anak, ya. Ceritakan tentang bapak anak. Makanya ini para bapak-bapak jangan kemudian merasa aman-aman saja ketika apa dia ada berjarak dengan anaknya. Ya. Rapopo aku ono jor orang aku wong wis cerak karo ibune, ya. Hati-hati, ya. Pemilik visi misinya itu Anda, ya. Jadi ini bapak-bapak juga harus apa ini punya perhatian besar terhadap anak-anaknya, ya. Ya jadi kelas ayah nanti, ya. Itu ikut kelas ayah, ya. Baik, sudah, tapi dah. Oh sudah, hampir sudah masuk dulu malah. Baik, saya akhiri sekian dulu, insyaallah. Berarti ceritanya kita lanjut yang akan datang, ya. Baru belum ada separuh, ya, ketiga. Ya, mudah-mudahan yang akan datang sekali pertemuan selesai kita ambil pelajarannya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Rabu pagi bersama Ustaz Abu Maradillah.